Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Refati Arifan Narendra dari kelas 11 B2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal tes kompetisi akademik atau TKA dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu jenjang SMA. Berikut videonya. Di sini ada bacaan atau kemampuan literasi Bahasa Indonesia tentang lingkungan. Nah, di sini ada soal bacalah teks berikut untuk nomor 18 sampai 20. Nah, untuk mengajarkan soal dengan tipe seperti ini, kita tidak perlu membaca satu-satu daripada paragraf yang ada di sini karena akan membuang waktu. Sedangkan TKA itu waktunya sangat-sangat terbatas untuk mengerjakannya. Pertama kita langsung saja ke soalnya, yang itu soal pertama yaitu nomor 18, yaitu pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi paragraf pertama adalah. Nah, kita kalau udah kayak gini, langsung menuju paragraf pertama saja. Di sini kita analisis. Paragraf pertama itu ada pengertian lingkungan, terus ada komponen lingkungan, terus ada pengertian lingkungan abiotik, dan pengertian lingkungan biotik, serta pengertian lingkungan sosial. Nah, pertanyaan yang sesuai dari yang sudah kita analisis tadi, kalau kita lihat opsi B, apa saja manfaat bagi manusia, lingkungan bagi manusia. Nah, di sini tuh tidak dijelaskan manfaatnya apa. Ya, berarti ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya di bagian C, eh, eh, opsi C. Bagaimana lingkungan memengaruhi manusia? Di paragraf pertama juga tidak dijelaskan eh, lingkungan, ya bagaimana dia mempengaruhi manusia. Dia tuh hanya menjelaskan bagian umum, yaitu pengertian lingkungan, pengertian ambiotik, lingkungan sosial, biotik, dan komponen lingkungan. Terus untuk opsi D, mengapa lingkungan terus mengalami kerusakan? Di sini juga tidak menjelaskan sebab akibat, yang mana merupakan pasangan dari pertanyaan mengapa. Maka yang paling cocok untuk opsi eh, 18, untuk pertanyaan soal 18 ini adalah opsi yang A. Ada berapa jenis komponen lingkungan? Kalau kita cek di paragraf pertama, itu dijelaskan komponen lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan abiotik, biotik, sosial, dan budaya. Maka pertanyaan opsi A ini benar adanya dan sesuai dengan isi paragraf pertama. Selanjutnya nomor 19, pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua adalah. Oke, langsung saja kita ke paragraf yang kedua. Oke, lanjut ke nomor 19. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua tersebut adalah. Oke, kita langsung ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini menjelaskan tentang dampak terhadap lingkungan muncul karena manusia cenderung mengambil sumber daya alam. Akibat perilaku tersebut, lingkungan mengalami kerusakan. Jadi tentang kerusakan lingkungan itu karena apa? Karena ulah manusia mengambil sumber daya alam. Nah, kita tinggal analisis di opsi pertama, lingkungan abiotik adalah unsur lingkungan hidup. Nah, ini kan pengertian. Pengertian itu tadi letaknya ada di paragraf pertama. Berarti ini bukan jawabannya. Kita eliminasi. Opsi B, itu lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia. Ini juga pengertian. Berarti masuknya ke paragraf pertama bisa dieliminasi. Untuk bagian D, lingkungan sosial adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Ini juga merupakan pengertian yang berada di paragraf pertama, bukan paragraf kedua. Nah, untuk opsi yang C, dampak terhadap lingkungan muncul karena manusia cenderung mengambil sumber daya alam dari lingkungan secara berlebihan. Nah, ini tuh benar ada di paragraf kedua, karena paragraf kedua menjelaskan tentang mengapa
dampak terhadap lingkungan karena manusia yang mengambil sumber daya alam dari lingkungan secara berlebihan. Maka jawaban dari nomor 19 adalah C. Lanjut, nomor 20. Makna dampak dalam teks tersebut adalah, kita langsung cari kata dampak yang ada dalam teks. Itu terdapat di paragraf ke-2. Nih, oke, selain yang ini juga dampak. Ada dampak di sini. Oke. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, arti dampak dari dua kalimat ini itu, pertama kita analisis dulu opsinya. Pertama persoalan. Yang opsi A itu persoalan, opsi D permasalahan. Persoalan dan permasalahan ini bisa dianggap sama ya. Nah, dampak itu bukan persoalan dan permasalahan, karena persoalan dan permasalahan dalam teks di atas itu adalah, persoalannya itu tentang kerusakan lingkungan. Jadi bukan, eh, dampak. Dampak itu bukan tentang persoalan, tapi persoalannya itu tentang, eh, kerusakan lingkungan. Selanjutnya opsi C ini penyebab. Kalau kita lihat di sini, dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, jadi aktivitas manusia dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Itu bukan. Soalnya, di sini itu pengaruh yang mempengaruhi, kerusakan alam itu adalah aktivitas manusianya. Maka yang paling cocok untuk untuk makna dampak dalam teks di atas itu adalah pengaruh, atau B. Kenapa pengaruh? Karena aktivitas manusia dapat memenuhi dalam memenuhi kehidupan hidupnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Jadi kalau kita misalkan ganti kata dampak dengan pengaruh itu masih cocok. Aktivitas manusia dalam memenuhi kehidupan hidupnya dapat menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan. Nah, pengaruhnya itu dijelaskan di bawahnya. Gitu. Sekian, penjelasan soal dari tes kompetisi akademik atau TKA mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.